Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nekoma Putri Septiani dengan NIM 8590606969 dari Prodi S1 PGSD UTI Denpasar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang catur purusarti. Pertama-tama kita ketahui dulu pengertian dari catur purusarti itu sendiri. Catur purusarti adalah 4 tujuan hidup utama manusia menurut ajaran agama Hindu. Keempat tujuan ini menjadi pedoman atau landasan untuk mencapai keharmonisan, kesejahteraan, dan juga kesempurnaan hidup, baik secara duniawi maupun secara spiritual. Keempat purusarti itu terdiri dari yang pertama, dharma. Dharma itu adalah kebenaran, di mana pengertiannya itu kewajiban, aturan, atau hukum moral yang mengatur alam semesta dan juga kehidupan manusia. Makna dari dharma itu sendiri adalah menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran, etika, dan ajaran agama yang menjadi landasan moral dan landasan fondasi bagi ketiga tujuan lainnya, yaitu artha atau kekayaan dan harta benda. Artha yaitu pemenuhan kebutuhan material, ekonomi, dan kesejahteraan duniawi. Maknanya sebagai harta benda yang diperlukan oleh manusia untuk menopang kehidupan keluarga dan menjalankan pelaksanaan ibadah. Terus yang ketiga yaitu kama atau keinginan dan asmara, di mana kama itu yaitu hasrat, cinta, dan nafsu kenikmatan duniawi untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Maknanya yaitu sebagai pemenuhan emosional keinginan manusia adalah dengan hal yang alami karena harus disalurkan sesuai dengan norma susila. Terus yang keempat yaitu moksa atau kebebasan spiritual, di mana tujuan tertinggi berupa kelepasan dari siklus reinkarnasi, samsara, dan penyatuan jiwa dan Brahman atau Tuhan. Maknanya kebahagiaan abadi dan tertinggi, di mana manusia terlepas dari ikatan manusiawi. Untuk hubungan hierarkisnya itu berbentuk piramida, di mana paling bawahnya itu yang sebagai fondasi yaitu dharma yang menjadikan fondasi dari segala, yaitu untuk memenuhi kebutuhan secara biologis atau kama, dan juga untuk mencari harta secara artha. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah artha dan kama, di mana sebagai penunjang setelah dharma itu ditegakkan. Kemudian yang paling ujung atau puncak itu moksa, di mana adalah salah satu tujuan akhir yang mengantarkan manusia pada pemurnian jiwa dan juga akhirnya mencapai puncak tertinggi yaitu moksa. Meskipun catur purusarta ini bersifat hierarkis, tapi bukanlah ajaran yang menolak keduniawian. Keempatnya harus dijalankan dalam harmoni yang seimbang, di mana dharma, artha, dan kama ini sering dikelompokkan menjadi triwarga, di mana 3 tujuan hidup duniawi. Nah, di mana ketiga ini sangat penting dan menjadikan hidup kita tuh lebih ideal, di mana ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan secara biologis atau kama, dan juga memenuhi kebutuhan secara duniawi atau artha, dan juga dapat menegakkan kebenaran atau dharma, dan juga memenuhi kebebasan spiritual atau moksa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus di era digital yang marak yang bertentangan dengan dharma. Dharma itu adalah suatu kebenaran atau keyakinan, di mana penggunaan media sosial itu menjadi salah satu penyebab kasus yang sangat-sangat bertentangan dengan dharma, karena penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya untuk kebutuhan, tetapi untuk hal yang tidak dibutuhkan, sehingga dapat bertentangan dengan dharma itu sendiri, sehingga itu bisa menyebabkan hal yang sangat tidak baik dan bahkan itu sangat bertentangan. Misalnya ketika ada orang yang joget-joget di depan, itu sangat bertentangan dengan dharma itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menganalisis faktor penyebab kesulitan kenapa banyak sekali orang-orang pada saat ini sulit untuk menjalankan catur purusarta itu sendiri. Yang pertama itu karena budaya materialisme, di mana orang-orang itu selalu memandang uang, dan uang. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sendiri dan apakah ini benar untuk dilakukan atau tidak. Mereka cuman
menyangkal bahwa ini tuh bisa menghasilkan uang tanpa mengetahui benar atau salahnya. Yang kedua yaitu individualisme, di mana orang-orang itu selalu bersikap individualisme karena di sana banyak sekali teknologi yang bisa mempergunakan orang lain sebagai dan atau menggantikan orang lain untuk berkomunikasi. Misalnya ketika kita pengen menanyakan sesuatu kepada orang, tetapi gadget atau sosial media atau teknologi itu sudah bisa menjawab, sehingga kita itu cenderung hidup secara individualisme. Yang ketiga yaitu distraksi teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, distraksi teknologi itu sangat menjadi kesulitan yang paling mendalam karena apa yang seharusnya dilakukan itu bisa dilebih-lebihkan. Misalnya suatu kebenaran itu harusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan, malah melakukan hal yang justru tidak boleh untuk dilakukan, atau hal-hal yang menentang kebenaran itu sendiri. Karena banyak informasi-informasi yang sangat berhamburan, baik itu di luar negeri yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang kita miliki di sini. Terus yang keempat yaitu lemahnya pendidikan karakter, di mana seharusnya di sekolah pendidikan karakter itu dipentingkan, bukan cuma nilai akademik, bukan cuma nilai di rapot, tetapi pendidikan karakter itu harus ditingkatkan lagi supaya anak-anak itu lebih atau orang-orang itu lebih membenarkan atau mendahulukan kebenaran, sehingga mereka itu tidak jauh dari hal-hal yang baik dalam hidup mereka sendiri, sehingga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Terus yang terakhir adalah minimnya kontrol diri. Banyak orang sekali punya motivasi tetapi tidak punya kontrol diri, karena kontrol diri itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Seperti saya sulit untuk mengontrol diri saya sendiri karena memang itu sangat sulit untuk dilakukan, sehingga bisa menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan charter Purusarta itu sendiri. Kemudian kondisi ideal yang saya harapkan dan keseimbangan antara catur Purusarta itu sendiri adalah dimana kita bisa melakukan kebenaran, dimana kita mencari uang berdasarkan kebenaran, dan juga melakukan emosional atau memenuhi kebutuhan biologis secara kebenaran, tidak secara hal yang tidak baik seperti pemerkosaan, dan lain sebagainya, atau kita memenuhi kebutuhan duniawi kita dengan cara mencuri. Itu adalah hal yang tidak baik. Dan juga karena kita sudah bisa melaksanakan itu semua sesuai dengan kebenaran, kita akan mencapai moksa, di mana kita bakal bereinkarnasi atau lahir kembali dengan hal yang lebih indah. Kita bisa mencapai moksa, jiwa kita bisa menyatu dengan Atman, sehingga semua itu bisa seimbang. Jadi harus benar-benar kita harus berdasarkan pada kebenaran yang sudah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sloka Sarasamuscaya atau etika dan moralitas, di mana berkaitan dengan catur Purusarta itu sendiri. Dalam konteks sastra Hindu di Nusantara, khususnya di Bali, kitab Sarasamuscaya merupakan teks utama yang memuat ajaran moral dan etika. Kitab ini memberikan landasan normatif tentang bagaimana manusia harus memperlakukan sesama dan mengendalikan diri. Slokanya itu berisi Ahimsa Paramo Dharma, Tataima Namsyam Evacha, Ahimsa Laksanam Dharmu Dharmu, Yah Sambir Isyati. Artinya, ahimsa atau tidak menyakiti atau kekerasan adalah dharma yang tertinggi. Demikian pula kasih sayang atau tidak kejam. Sesungguhnya ahimsa adalah ciri utama dari dharma itu sendiri, dan dharma itu sangat dihormati oleh orang-orang suci atau orang-orang bijak. Menurut saya di sini adalah etika dan moralitas itu adalah dharma tertinggi, sehingga kebenaran itu sangatlah dharma atau etika itu sendiri sangatlah penting. Karakter itu sangatlah penting. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.